Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang konsep area fungsional, fungsi, dan proses bisnis dalam perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama yaitu Agus Tami dengan BP 2011-0003. Yang kedua, Frankie Andelta 2011-0007. Yang ketiga, Diah Pratiwi 2011-0022. Yang keempat, Puspita Yanis 2011-0036. Yang kelima, Anggri Firdamansyah 2011-0040. Yang keenam, Al-Hadri Agustian Pratama 2011-0001. Konsep area fungsional nomor 1 yaitu marketing dan sales atau bisa disebut M atau S. Marketing adalah sistem kegiatan yang dirancang untuk menentukan harga, menempatkan atau mendistribusikan dan mempromosikan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan dan keinginan target pelanggan atau pasar untuk mencapai tujuan bisnis. Sebaliknya, Kotler menggambarkan sales sebagai proses membujuk pelanggan untuk membeli produk atau layanan perusahaan. Dalam arti yang paling ketat, penjualan dapat dianggap sebagai bagian dari promosi dalam 4P, produk, price, place, dan promotion. Yang kedua, supply chain management atau disebut SCM, yaitu suatu rangkaian yang digunakan untuk mengintegrasikan antara pemasok, produsen, gudang, serta juga toko secara efektif. Hal ini agar persediaan barang dapat diproduksi serta didistribusikan dengan jumlah, lokasi, dan waktu yang tepat, sehingga biaya keseluruhan sistem itu dapat diminimalisir selagi berusaha memuaskan kebutuhan serta layanan. Fungsi SCM adalah agar perusahaan dapat mengurangi kelebihan persediaan dan semua biaya terkait persediaan, seperti misalnya biaya pengundangan dan transportasi. Next. Yang ketiga, accounting dan finansi atau disebut A atau F, yaitu mempunyai fungsi utama yaitu memberikan informasi terkait dengan kondisi keuangan suatu perusahaan. Kondisi keuangan perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan yang dibuat sehingga akan memunculkan setiap perubahan dari setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Dengan demikian, informasi keuangan suatu perusahaan akan sangat berguna sebagai pengambilan keputusan pihak manajemen yang dapat mempengaruhi keadaan perusahaan ke depannya. Yang keempat, human resource atau bisa disebut AR, yaitu suatu cara yang dibuat untuk mengatur sumber daya tenaga kerja yang ada di dalam sebuah perusahaan. Sistem tersebut diciptakan untuk memaksimalkan setiap individu secara efektif sehingga tujuan bersama sebuah perusahaan dapat tercapai. Pengolahan yang berada di bawah wewenang human resource adalah meliputi perencanaan dan pengembangan SDM, proses seleksi rekrutmen, penentuan gaji, kompensasi, manajemen kerja, sehingga menemukan hubungan kerja antar karyawan. Selanjutnya, fungsi dan proses bisnis dalam perusahaan. Yang pertama, pengertian proses bisnis adalah serangkaian aktivitas bisnis yang berkaitan dengan produk bisnis. Aktivitas tersebut akan memiliki syarat dan ketentuan berlaku sehingga mampu memenuhi tujuan bisnis. Ketentuan tersebut dapat dilakukan secara berulang-ulang untuk mendapatkan hasil yang maksimal, tetapi bisa saja memaksimalkan sebuah proses yang terjadi pada saat itu. Setiap proses pasti memiliki tugas dan peran yang berbeda-beda, akan tetapi tetap pada satu jalur dan tujuan yang sama. Tujuannya adalah mengembangkan visi dan misi perusahaan ke arah yang lebih baik. Yang kedua, yaitu jenis-jenis proses bisnis. Yang pertama, proses primer, merupakan proses yang berkaitan dengan operasional sehingga menghasilkan nilai produk. Ada 3 tahap dalam proses primer. Yang pertama yaitu produksi, yang kedua marketing, yang ketiga pelayanan kepada pelanggan. Jika suatu bisnis telah mengikuti kegiatan tahap tersebut, mudah bagi pembisnis untuk menawarkan proses kepada pelanggan. Yaitu proses sekunder. Dalam proses ini,
Yang terjadi bukan penambahan nilai, melainkan bagaimana menyiapkan lingkungan yang mendukung proses primer. Proses dukungan harus berjalan selaras dengan operasional perusahaan. Selanjutnya, proses manajemen. Ketika memasuki proses ini, adanya keterlibatan pengawasan hingga pemantauan dari segi manajemen. Kemudian pengolahan hingga manajemen strategi perusahaan harus tepat agar sesuai dengan tujuan perusahaan. Proses ini juga melibatkan rencana strategis hingga pengelolaan operasional perusahaan. Selanjutnya, fungsi dan proses bisnis dalam perusahaan. Di sini terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu membantu divisi SDM untuk memecahkan permasalahan ketika aktivitas bisnis sedang berlangsung. Yang kedua, piranti bagi konsumen untuk melihat kapan proses produksi berlangsung, distribusi mulai dilakukan, dan meluncurkan produk akan dilaksanakan. Yang ketiga, memberikan informasi kepada karyawan agar paham akan tugas yang telah diberikan sehingga tercapai tujuan perusahaan. Fungsi dan proses bisnis dalam perusahaan. 4. Tahap-tahap dalam proses bisnis. A. Analisis aktivitas dalam tahap ini baik pemimpin maupun karyawan sama-sama berusaha merancang dan menganalisis apa yang sebaiknya dikerjakan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Pembahasan ini terjadi penting agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. B. Membuat keputusan. Setelah sama-sama perusahaan menganalisis apa yang akan dikerjakan dalam satu periode tertentu, maka selanjutnya adalah membuat dan mengambil keputusan. Mengambil keputusan berkaitan dengan biaya operasional perusahaan yang kemudian berdampak pada aktivitas perusahaan. Di sini ada pelaksanaan. Pengambilan keputusan telah disepakati, maka langkah selanjutnya adalah pelaksanaan. Jika tanpa pelaksanaan akan menjadi sesuatu yang sia-sia dan sekedar berakhir wacana. Agar pelaksanaan dapat sesuai harapan, pemanfaatan enterprise resource planning ini bisa digunakan untuk membantu aktivitas bisnis. Dan yang di poin selanjutnya itu ya, evaluasi. Tiada aktivitas bisnis yang berjalan dengan sempurna, dan karena itu dibutuhkan evaluasi tidak hanya secara parsial, melainkan holistik. Indikator dalam penilaian evaluasi dapat terdiri dari berbagai cara. Bisnis dapat menilai kinerja karyawan dengan tugasnya masing-masing. Kemudian, target yang dibebankan setiap divisi apakah dapat tercapai. Dengan evaluasi, bisnis akan terlihat mana kekurangan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Selanjutnya, fungsi dan proses bisnis dalam perusahaan. Yang kelima, yaitu manfaat proses bisnis. Setelah memahami pengertian, jenis, tahap, dan fungsi, Anda juga perlu mengetahui apa saja yang merupakan manfaat dari proses bisnis, yaitu yang pertama, dapat mengetahui informasi yang terkait sesuai dan kondisi perusahaan. Yang kedua, panduan untuk melakukan proyeksi bisnis dalam jangka panjang. Yang ketiga, menaikkan nilai kompetitif agar perusahaan mampu responsif dalam setiap perubahan. Yang keempat, fokus pada kebutuhan konsumen. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Yang keenam, mengidentifikasi peluang dan ancaman agar mampu memiliki produk yang sesuai dengan arus dan aman. Mungkin sekian presentasi kelompok kami hari ini. Jika ada lebih itu dari saya, dan jika ada kekurangan itu pasti dari teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.